Hari ini kita kuliah pemrograman komputer untuk pendidikan matematika, di mana minggu lalu adalah tanggal 17 September, kita berbicara soal bagaimana mengkoleksi pemrograman Python yang bertema kalkulus, ya toh. Apa saja kalkulus di situ? Ya, menggambar fungsi, menurunkan fungsi, mengintegralkan fungsi mungkin, mencari akar dari persamaan kuadrat, persamaan multivariabel misalnya, itu belum kita masuk di multivariabel. Tadi ada yang bertanya, bukunya tidak ada yang multivariabel secara khusus. Nah, jadi kenapa saya minta melihat di buku? Karena mahasiswa perlu pengetahuan sebelumnya untuk menuju ke menyusun apa sih pemrograman komputer dengan Python untuk kalkulus itu apa saja sih? Berarti harus tahu kalkulus dulu, ya kan? Nah, sementara mahasiswa sudah pernah belajar kalkulus di mata kuliah sebelumnya, ya, sebelum di sini. Jadi kita belajar di sini Python untuk matematika yang kita pelajari apa saja, ya. Kalau di sini ada kalkulus, ya, sebagai pertemuan yang kedua, ketiga. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya aljabar linier. Kemudian pertemuan selanjutnya statistik, gitu ya. Apa saja di statistik? Nah, kalau mau tahu apa saja kan bisa sih cari di ChatGPT boleh, tapi mungkin mau ingin lebih runtut, lebih enak dari apa yang sudah kita pelajari, tulis untuk undergraduate misalnya, ya, promnya nanti akan muncul itu. Ya, jadi tadi ada pertanyaan, kalau misalnya turunan parsial termasuk enggak, Bu, di multivariabel? Nah, turunan parsial itu kenapa ada muncul istilah turunan parsial? Partial derivative with respect to first variable, misalnya X, partial derivative with respect to Y, gitu ya. Kok ada kata parsialnya? Nah, ya. Nah, itu ada maksudnya, ya kan? Nah, ini berarti melihat kalkulusnya dulu ya, belum codingnya. Karena fungsi itu tidak hanya satu variabel, ya kan? Misal dalam sehari-hari apa sih kok fungsi tidak satu variabel? Ya, sepertinya saya pernah menjelaskan di pertemuan pertama waktu di kelas, ya. IP, ya, IP mahasiswa nih, kita pengen grafik fungsi IP mahasiswa per semester misalnya, toh. Nah, IP mahasiswa dipengaruhi oleh, kalau di data science disebut fitur-fiturnya apa? Kalau di kalkulus variabel apa yang mempengaruhi? Kalau di statistik faktor apa yang mempengaruhi? Gitu ya. Ada kadang-kadang pakai istilah faktor-faktor gitu. Ada istilah variabel untuk kalkulus, untuk statistik itu faktor-faktor. Terus kalau di data science kita pakai istilah feature, feature. Fitur-fiturnya apa saja? Karena kalau di HP itu juga pakai istilah fitur kan ya. Nah, dari misalnya fungsi IP, OIP dipengaruhi oleh emosi mahasiswa. Entah nanti modelnya emosinya apa, misalnya logistik, atau normal, tidak normal, misalnya hanya itu, ya. Berarti 1, 0, 1 normal, 0 tidak normal. Tapi function of time, ya. Jadi misalnya diukur per minggu, misal begitu ya. Jadi kita punya tabel emosi mahasiswa, ya. Gimana caranya? Ya di survei gitu ya. Terus IP mahasiswa tergantung dari misalnya ada uang atau tidak, ya, artinya rasa secure, keuangan cukup atau tidak, gitu ya. Nah, itu juga ada keuangan cukup tidak, ya kan? Mungkin juga ada lagi ya, kesehatan, ya, normal dan tidak normal, gitu ya, pada saat itu. Nah, itu contoh. Jadi ada 3 variabel yang saya sebutkan untuk mempengaruhi fungsi IP, ya.
Jadi kenapa ada fungsi multivariabel? Karena sehari-hari suatu keadaan bisa diilustrasikan dalam beberapa variabel. Itu ya, dalam berapa faktor, dalam berapa fitur. Nah, yang kita pelajari di kalkulus, asumsinya adalah apa? Kondisi-kondisi itu sebagai fungsi-fungsi halus. Ya toh? Fungsi halus itu fungsi kuadratik, fungsi sinus kosinus gitu ya. Kalau kita gambar tuh halus gitu ya. Artinya karena kita sebagai fungsi waktu misalnya. Jadi kalau zaman dulu kan nggak ada komputer. Jadi kita gambar berdasarkan kita tidak angkat jari kita dari kertas gitu ya. Kalau dosen kami dulu waktu S1 ngomongnya begitu. Oh, memahami kontinu gitu ya. Nah, jadi tadi kenapa ada multivariabel? Karena itu tadi ya, ada situasi keadaan yang bisa kita modelkan sebagai suatu fungsi terdiri dari beberapa variabel yang kemudian dikembangkan keilmuannya seperti di fungsi satu variabel. Apa itu? Oh, kalau turunan gimana sih gitu ya? Kalau dua variabel. Lah berarti kalau terhadap turunan pertama berarti variabel yang lain dianggap konstan. Misalnya, oh, Z sama dengan XY gitu ya. Jadi fungsi Z fxy adalah sama dengan XY gitu ya. X kali Y. Jadi itu dua variabel. Berarti turunan Z terhadap X adalah Y. Nah, ya toh? X kali Y. Turunan terhadap X adalah Y, karena Y dianggap konstan. Jadi seperti AX gitu. Turunan fxy terhadap Y, yaitu X. Gitu ya. Nah, kemudian ada lagi, oh kalau mengintegralkan gimana? Double integral gimana? Ya, gitu ya. Karena pada waktu kita nanti bekerja dengan turunan, kemudian ada integral untuk menghitung panjang kurva. Kalau panjang untuk bentuk garis kita udah tahu dari ujung pangkal sampai ujung akhir kita bisa hitung lewat Pitagoras kalau kita gambar dalam satu variabel ya jadi artinya sumbu X itu sebagai titik asal untuk menggambar fungsi, sumbu Y adalah sebagai hasil pemetaan gitu toh. Nah, berarti tapi kan dunia tidak selalu baik-baik saja ya. Fungsi gambarnya macam-macam ya, gerunjalan. Jadi ada kurva yang seperti tali kabel, bentuknya tidak bisa dinyatakan seperti fungsi yang teratur, hanya ya yaitu sebagai fungsi parametrik, sehingga ada turunan terhadap fungsi parametrik, bagaimana dilakukan. Itu kira-kira gambaran besarnya. Loh Bu, lah kok satu pertemuan, nanti kok dua pertemuan ya? Untuk menjelaskan itu. Nah, berarti gitu ya, di kuliah ini kan asumsinya mahasiswa sudah pernah belajar kalkulus. Asumsinya sudah mengerti lah gitu ya. Nah, nanti kemudian diingatkan kembali oleh si AI gitu ya. Ya, nanti bisa bertanya ya. Misal nih ya, pertanyaannya bagaimana Bu? Tadi siapa yang tanya tentang multivariabel, Mbak Teresia kah? Iya, Ibu. Ya, baik. Jadi belum ketemu yang dimaksud atau diinginkan, belum memuaskan jawabannya ya dari buku gitu ya. Betul ya? Belum ngeh gitu ya. Iya. Baik. Jadi kita membahas tugas kita, loh kok malah aku tuh ya enggak ya. Kita membahas tugas itu dengan eh, mana yang mungkin jadi masalah ya. Jadi nih kalkulus gitu, multivariabel, isi materi apa saja. Semudah itu sebetulnya pertanyaannya. Ya.
Nah, terus kalau cocokan di buku karena ya supaya teman-teman juga punya pustaka dong ya, gitu ya. Oh, ada ternyata multivariabel itu masuk ke vektor juga ya. Nah, ini nanti kita juga bisa nih, nggak harus di sini ya, vektor. Kenapa? Karena nanti kita juga bisa ketemu fungsi yang eh, fungsi apa? Waktu ya, fungsi waktu juga bisa fungsi dalam X terhadap waktu, Y terhadap waktu, lintasan grafik terhadap X dan Y, begitu dan kita sebagai fungsi waktu, sehingga komponennya ada lebih dari satu, sehingga kita menyatakan sebagai vektor fungsi, misal begitu. Sehingga ini kenapa disinggung. Tapi mungkin teman-teman boleh aku pilih ini fungsi dua variabel. Nah, terus ini limit. Nah, ini tadi saya omongkan ya. Kalau ada apa turunan itu kekontinuan, apa definisi limit kemarin itu sin X per X ya. Nah, ini kalau multivariabel gimana ya? Nah, ya, turunan parsial. Tetapi kemudian apa jantungnya? Atau apa konsentrasi kita di sini? Konsentrasi kita ataupun apa target kita adalah apa? Python untuk topik ini, gitu kan ya. Loh, Bu, ini kan satu mata kuliah kalkulus sendiri ya, banyak banget Bu ya. Ya sejauh bisa mengerjakan ya urutan logis ya toh. Ini seperti aljabar linear tadi ya, saya minta itu satu mata kuliah sendiri kan di dalam kuliah, tapi kan kita hanya dua pertemuan. Karena kita mau fokus pada apa? Python-nya. Jadi ini saya potong-potong yuk. Kemarin misalnya ini karena sedang ada OBE, saya tanya kalau kurikulum OBE untuk pemrograman komputer untuk aljabar linear nih gitu ya. Nah, ini ada dibuat 16 minggu. Lah, kita kan udah pernah nih ya, misalnya tadi yang menulis data secara array gitu ya. Semua apa aturan main di Python di modul pertama ya nggak perlu lagi. Tapi kosakata di situ kita singgung. Jadi kembali ke sini ya. Nah, ini ada dia langsung ngomong ada ringkasan nih. Urutannya ringkasan nih. RPS multivariabelnya nih. Nah, ini teman-teman bisa ngambil ini ya toh dan metode penilaiannya. Jadi artinya ini sebagai modul yang kedua tapi yang 2 titik berapa tadi? 8. Banyak banget, Bu. Ya, begitulah. Semakin banyak, semakin runtut, semakin bagus nilainya. Jadi nanti saya membuatnya tidak absolut ya, tetapi based on siapa yang di kelas ini maksimal, nah itu yang A gitu ya. Terus bisa memaksimalkan dirinya, terus kira-kira saya mudeng gitu ya. Kemudian ada pustakanya gitu. Nah, kemudian yang lainnya ngikutin dibandingkan itu, loh kok dia separuh ya, nah, misalnya gitu, berarti ya saya aja kalau separuh. Misal gitu ya, sehingga saya tidak bisa menjawab sampai mana materinya. Nah, ini misal nih ya, kita RPS multivariabel ini terus dengan Python gitu ya, kan target kita Pythonnya ya, bukan kalkulusnya, tetapi Python untuk gimana kita bekerja apa kalkulus untuk kalkulus di combine dengan coding gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini dia nanti saya kasih ya, misalnya ini teman-teman yang mana lah Bu gitu. Ini RPS dan sehingga ini itu versi tabel minggu ya ini kan dia sampai 16 minggu. Nah, kita nggak ke situ ya. Ini cuma 2 minggu aja ya. Nah, misal kemudian ini saya bab
apa saya potong dulu ya. Misal gitu. Jadi ini nanti saya kasihkan ya. Teman-teman tinggal nerusin aja. Time series. Nah, ya kan tinggal ngopi ya. Sementara teman-teman apa? Mengcopy ya. Bab 2.8 misalnya. Untuk apa tadi? Kalkulus multivariabel misalnya. Kalkulus multivariabel. Kayaknya yang bagian ini lebih dari satu orang kan. Jadi silahkan merancang bagi tugas ya. Betul ya, ini lebih dari satu orang toh Mbak, karena saya bilang ini agak berat gitu, Mbak. Iya, ada 3 orang, Bu. Tapi itu Iya. dibuatnya dalam kelompok atau masing-masing. Kalian bagi tugas asal tidak sama, idenya gitu. Untuk materi yang akan dibahas di modulnya begitu, Ibu. Iya, kalian urut, oh ini urutannya ini gitu loh. Maksudnya kalian mendesain sendiri. Ini contoh seperti inilah ya. Oke, ini saya berikan ya, saya berikan. Ini kan seolah-olah 16 pertemuan nih, gitu kan. Ringkasan mingguan 16 Iya. pertemuan ya, seolah-olah. Ini ringkasannya ya. Ini denger toh. Seolah, tapi kita lihat bahwa mungkin yang vektor itu di aljabar ini ya kan nggak perlu. Nah, ini penting ya kan. Oh, limit kontinuitas di fungsi multivariabel apa, ini apa. Terus ada UTS kan kita nggak bikin sebagai materi UTS ya. Optimasi juga itu di mata kuliah yang lain ada namanya di matematika optimasi. Kalau mau tambahkan boleh ya, tapi berarti teman-teman menggunakan teknik yang ada di sini. Itu enggak masalah. Integral lipat 2 ya. Terus lipat 3, terus integral garis, fisika garis kerja, integral permukaan. Ininya juga enggak perlu. Ya, jadi ngisi saling berbagi tugas aja yang bagian ini karena apa? Percuma dong nanti kalau digabung isinya sama atau satu orang ngumpul 3 gitu ya, nanti ada yang aku merasa kerja sendiri yang lainnya kok nebeng doang. Nah, nggak boleh, nggak, tetap harus ada peran masing-masing. Nah, kalau bertiga ya seperti ini vektor, ruang vektor dan fungsi. Kok tadi kok ruang vektor masuknya di aljabar linier? Udah tak copot aja. Nah, gitu toh. Tadi memahami limit kontinu variabel bla bla, memahami turunan parsial, gradien dah oke, bidang singgung, aproksimasi linear, Jacobian, Hessian, optimasi fungsi multivariabel. Bolehlah ya ini sebagai aplikasi gitu ya. Menyelesaikan optimasi dengan kendala terus. Wah, ini kok integral multivariat ya. Jadi gini, semakin teman-teman makin banyak dan mudeng, ya makin bagus gitu. Kalau mungkin hanya sampai di bagian yang 2 variabel tapi ada kemudian boleh ya kalian bikin semacam latihan soalnya, nggak masalah. Di bawah ada latihan soal, kumpulan latihan soal terkait itu, nggak apa-apa ya. Nah, di sini kemudian target terakhirnya itu pentingnya di sini. Tapi kan kita nggak perlu ada UAS ya. Untuk sementara abaikan untuk pembagian atau cara metode yang didesain oleh siapa? ChatGPT misalnya ya. Untuk sementara kita abaikan ya. Nah, jadi kita sudah punya materi ini. Terus gimana Bu? Ini tadi sebelumnya saya save ya sebagai save as. Nanti yang aljabar linear hilang ntar. Berarti yang aljabar linear belum bisa masuk ya karena saya membahas yang bagian ini dulu.
Jadi kita ada anggaplah 4 bulan gitu. Jadi 1 bulan pertama mat jantungnya itu kalkulus, bulan kedua aljabar linier, bulan ketiga statistik. Nah, terus diantaranya yang minggu-minggu pertama itu latihan Python, ya toh. Dan kemudian yang terakhir adalah Python-nya nanti saya harus membangun supaya teman-teman tetap pakai ChatGPT tapi saya bisa menilai gitu yang fair gitu gimana. Nah, itu belum saya pikir. Oke. Karena apa? Ini Python untuk kalkulus multi variabel. Modulnya nomor 28 misalnya, berarti ini ditaruh di ya bab 2.8 berarti di sini ya idenya. Kita pakai Times Roman ya. Terus ini di seperti ini. Ini nggak perlu. Terus, ya ini cantik-cantiknya dulu ya. Oke, dengan OBE. Jadi kalau Pak siapa namanya? Pak Danang ya. Pak Danang tanya, kurikulumnya mana Bu, yang pakai OBE punya kah atau tempat lain punya kah? Nah, ini saya sudah bantu menyiapkan sesuai permintaan yang dikehendaki gitu ya. Terus isiannya gimana? Ya, terus isiannya RPS-nya ya. Ini memang ada nggak masuk akal sih caranya Indonesia ini. Tapi ya kita ikuti saja. Ini Indonesia maunya punya narasi-narasi banyak gitu ya, sehingga apa tuh kata-kata narasi itu seolah-olah supaya menggiring opini ke sesuai narasi itu gitu toh. Jadi RPS-nya, jadi ini kan tadi sudah saya update ya. Berarti ini yang saya update saya masukkan lagi karena sudah nggak sesuai dengan desain dia, ya toh. Nih, jadi seperti itu ya. Ini membangun apa? Rasa ingin tahunya mahasiswa gitu karena belajar ngeprom. Ya, dan nantinya mahasiswa itu kalau jadi guru, tugasnya kayak gini tuh banyak banget ya, banyak banget termasuk dosennya. Nah, kalau sudah terbiasa pakai gini, itu sangat membantu dan menjadi sangat kreatif sih harusnya ya. Bukannya terus malah makin tidak tahu, tapi makin membantu teman-teman dalam berdokumentasi, administrasi terutama maupun pembuatan modul. Nah, berdasarkan file ini gitu, file ini susunlah ya, materi Python untuk topik yang awal. Nah, misalnya kan sudah aku update nih ya, sudah diupdate. Gampang kok ya. Ini saya pakai yang tidak berbayar tuh. Saya udah cek kan, di situ ada RPS topik multivariabel bla bla bla. Kalau Anda minta yang hafal, saya susun sampai 3 kata pengantar. Topik awal multivariabel konsep matematika. Kemarin apa? Teman-teman saya minta konsep matematikanya, ya. Nah, terutama biasanya kalau multivariabel itu paling enak gambarnya dulu, ya kan? Makanya dia kasih gambar. Materi Python untuk ini. Materi Python untuk ini. Materi minggu ke-6 bidang singgung, jadi materi minggu berfokus pada visualisasi, limit, dan turunan parsial. Misalnya, terus ditambah aja, ya toh. Enak. Ya. Ini kadang kan dia supaya tidak kelihatan ya, orang-orang tuh masih malu-malu pakai ChatGPT ditunjukkan. Itu malu karena kok tinggal katain paste yo gitu, kok enak banget ya, kayaknya kok bukan pikiran kita, yaitu angkatan lama seperti itu ya, sehingga apa malah ngelamang-lamangin lamang-lamain ya. Orang kalau pakai ChatGPT bisa cepat, kenapa harus lama? Tapi kalau bisa
Tapi kalau cepat tapi tidak mudeng itu juga tidak baik ya. Nah, kemudian ada ini di atas itu kan sebetulnya tujuan pembelajarannya gitu ya, RPS-nya gitu toh. Misalnya tuh oke 2.81. Loh Bu, ini nggak mungkin selesai dalam satu pertemuan. Lewung kita mau coba pakai Python itu gimana? Jadi bukan kalkulusnya yang kita, dan kemudian dibantu AI ya udah, itulah kajian apa CPL, skill-skill apa yang harus dicapai ya, kemudian materi apa yang akan kita sajikan gitu ceritanya ya, seolah-olah kita itu sedang menyediakan materi, harusnya kan tugas saya nih, tapi kegiatan kita adalah mengkonstruksi isian dari pemrograman komputer itu sendiri ya, di kuliah itu sendiri. Isiannya apa? Ya kalau pemrograman komputer di matematik, oh apa saja itu di matematik. Matematikanya apa saja, kalau pakai Python gimana? Jawabannya itu saja ya. Jadi kalau teman-teman tanya belajar apa untuk Python pemrograman komputer, yaitu mengcoding untuk berbagai kosakata matematika. Caranya nerangkan ada RPS, ada apa tuh, CPMK, sub CPMK, aduh. Ya. Nah, ini topik awal ya. Ini kita nggak tulis minggu ke-1 ya. Misalnya ini kita tulis tadi 2.81 ya toh. Grafik caranya, ya, konsep matematikanya apa? Kalau perlu CPMK di sini apa gitu. Sedih kan? Terlalu lama. Oke ya. Nah, itu bisa dikonstruksi by apa? ChatGPT ya. Jadi kita tetap fokus pada konten, kalau ingin menyusun itu dibantu administrasi ya. Nah, jadi ini kita masih malu-malu kalau kata and paste dari AI. Jadi tampilannya AI diupdate lah gitu ya. Nah, ini codingnya gimana sih caranya make gitu kan. Nah, ya. Minggu kedua kok baru satu grafik gini, kok minggu ke-1 sih misalnya ya. Nah, berarti perlu ada berbagai apa? Fungsi-fungsi yang dikenal di ya, ini X kuadrat plus Y kuadrat ya toh. Ini kok minggu kedua sih? Nah, ini kita tulis 282 misal begitu. Anggaplah ini kan sekarang gimana caranya mengenerate pengetahuan kita, atau bagaimana caranya kita ngeprom untuk lebih lanjut gitu ya. Jadi kita sepakat apapun sebetulnya 1,5, tetapi untuk tabel-tabel tadi boleh satu spasi ya. Nah, ini teman-teman bisa menelusur sendiri ya, di grade ini codingnya, berarti ini contohnya adalah contoh code di sini ya. Ini kita tulis sebagai contoh code 2.1 karena berada di bab 2 code yang pertama, sehingga kita sebut contoh code 2.1 gitu ya. Kita janjian ya. Ya, oke. Bukan nggak semua orang jadi penulis. Ya. Tapi karena kita sebagai masyarakat akademik, maka ya luarannya adalah kegiatan akademik. Ya, kegiatan akademik itu apa? Ya tulisan, penelitian, pembelajaran gitu ya, pengabdian seperti itu. Yang lebihnya adalah bagaimana itu bermanfaat bagi yang lain. Nah, ini kemudian kita ingin kalau ada codingnya gimana ya. Nah, gitu kita bisa apa ya, misalnya dari modul-modul itu new folder bab 2 modul. Tadi bab 2 modul ya. Coding bab 2 modul. Coding. Saya buat folder itu misal begitu. Jadi nanti ada coding bab 1 modul ya, teman-teman. Kemudian atau teman-teman mengulik sendiri ya, enggak harus sih
Ya, teman-teman menulis sendiri ya kolaboratorinya. Misal seperti itu. Kemudian tadi kan yang ditampilkan hanya codingnya. Nah, kita ingin sekali buka tuh ngerti semua ya. Jadi ini contoh code di bab 2 ya. Contoh ini caranya, contoh code bab 2. Nah, tadi apa? Boleh di generate tapi kita ngopi dulu di sini. Nah, ya. Gitu nggak pakai generate karena sudah kita ketik di tadi dari ChatGPT ya. Ini menggambarkan fungsi kuadrat multivariabel ya. Kalau fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat, mahasiswa tahu. Tapi misalnya Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, itu juga disebut fungsi kuadratik, tetapi multivariabel ya. Seperti itu, ya toh. Nah, terus dia gambar ya, gambar setelah di running. Nah, kira-kira ya kata kunci apa lagi yang akan muncul di situ? Mana sih? Kok di running kok muncul? Ini ya. Enggak enak ya. Ini gambarnya. Tadi semua udah join tadi. Kalau udah join, saya bisa out ya yang ini biar nggak banyak. Oke. Kemudian ini saya leave. Maaf nih. Tadi tuh ini HP-nya udah mau habis gitu. Ya, nanti saya tak minta. Oke. So, tadi pertanyaannya atau pembahasannya adalah apa? Nah, ini ya. Oh, ini adalah apa? Kuadratik ya, seperti yang saya sampaikan di kuliah. Ya, mungkin sebelumnya sudah. Nah, yang muncul baru itu. Nah, teman-teman bisa nambahkan silahkan ya. Di code itu, gitu. Tuliskan secara matematika gitu. Secara matematika fungsi X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan Z gitu toh. Nah, misal begitu. Nah, ini contoh. Kemudian pertanyaan apa yang muncul di situ? Pertanyaan yang muncul adalah apa? Oh, turunan terhadap fungsi X, terhadap fungsi Y, terhadap Y ya. Fungsi itu terhadap X, terhadap Y. Terus dimainkan di sini. Nah, karena sesuai materinya gitu ya. Tadi udah muncul belum sih definisi fungsinya? Oh, sekarang sinus ya toh. Materinya pakai ya agak dirumit-rumitkan itu gimana ya? Ya, X kuadrat Y tambah SP sin X Y ya. Turunan terhadap X dan turunan terhadap Y gimana? Saya tak sambil nyari apa? Cacer saya ya.
gitu toh. Terus buatlah itu. Nah, ini tadi udah pergi tuh saya nih. Dismiss ya. Ya presenting. Mana tadi? Apa tadi itu? Matematikanya ya. Nah, ini kan ini sudah ya toh. Terus ada fungsi nih. Ini X, terus kita kan pengen ngembangkan, latihannya apa lagi? Nah, kata si siapa ChatGPT tadi ngomongnya apa? Ngomongnya adalah dari modul kita punya limit ya toh, kemudian limit fungsi, terus apa? Kekontinuan tuh limitnya ini, kemudian turunan parsial begitu ya. Nah, contoh limitnya apa, di situ dihitung, kopikan ya toh. Kemudian tadi yang fungsi tadi, ini contohnya. Ini kata minggu ketiga kita ganti apa? Contoh 2.3. Bubuk kok sak gitu seminggu lah. Kita udah dibantu AI. Nah, konsep matematikanya seperti itu. Nah, persamaannya ini nih. Ya. X kuadrat Y plus SP sin XY. SP itu apa toh? Simbol maksudnya ya. Simbol mungkin modelnya pakai SP gitu ya. Kita copy aja langsung caranya. Nah, silahkan coba dihitung, ternyata perintahnya gini doang. Nah, ya toh. Gini doang. Apakah betul? Nah, untuk itu saya sambil off-kan dulu. Teman-teman boleh membangun pertanyaan apa ketika kita mempelajari fungsi itu. Ya, pertanyaan kalkulus apa ketika mempelajari fungsi itu. Ya. Itu yang menjadi permasalahan. Nah, yang kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dengan pattern-nya untuk pertanyaan tersebut.